Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi di Gereja HKBP Citra Kota Bengkulu. Dampak dari media sosial sendiri bukan hanya dirasakan oleh generasi muda sekarang, namun juga pemanfaatan media sosial juga digunakan oleh salah satu gereja. Salah satunya adalah Gereja HKBP Citra Kota Bengkulu. Gereja HKBP Citra Kota Bengkulu sendiri telah menggunakan pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi kepada para jemaat. Salah satunya tadi lewat Instagram dan juga lewat media WhatsApp yang membuat bahwa gereja hadir bukan hanya dalam hal berbentuk fisik, tetapi gereja juga hadir dalam bentuk media sosial. Dan media sosial sendiri menjadi pemanfaatan dari gereja sendiri di masa sekarang. Walaupun di masa pandemi COVID-19 yang lalu telah berlalu, tetapi gereja tetap hadir dalam penyebaran informasi dan juga khotbah kepada masing-masing gereja. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pendeta di HKBP Citra perihal tentang hal itu. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya bersama dengan salah satu pendeta di HKBP Citra Kota Bengkulu dengan Bapak siapa? Pendeta Sopar MT Manuru. Bapak Pendeta Sopar MT Manuru. Jadi gini Pak, peranan media sosial ini sekarang kan terus semakin menjamur sekali, bukan hanya untuk generasi muda sekarang. Sebenarnya sih Pak, media sosial sekarang kan bukan hanya merancang kepada anak-anak muda. Sekarang gereja sekarang sudah menggunakan media sosial sebagai penyebaran khotbah untuk penyebaran informasi. Bagaimana pendapat apa tentang perihal hal tersebut? Iya, memang hampir semua gereja-gereja yang ada jaringannya sudah memakai media sosial untuk memberikan khotbah, untuk menyapa warga jemaat, untuk mengingatkan bahwa pentingnya firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Jadi menurut saya peran media sosial ini sangat luar biasa pada era sekarang ini, bukan hanya milik orang-orang muda, tetapi bahkan semua kalangan masyarakat, anak-anak yang muda sampai yang sudah tua sekalipun sudah punya medsos. Kalau untuk dampaknya itu Pak, kan ibaratnya kan ini kan gereja ini ibaratkan dihilangkan misalnya, karena kan sekarang sudah menjadi berbasis online. Bagaimana Bapak itu? Apakah ada dampak negatif itu? Ya, sampai kapanpun sebelum dunia kiamat, gereja tidak akan bisa dihilangkan, karena semakin dibangun semakin merambat. Itu sudah dijanjikan itu, bahwa gereja itu adalah penampakan dari tubuh Kristus. Jadi penghilangan gereja juga tidak akan mungkin. Sepanjang dunia masih ada, gereja pasti ada. Tetapi seandainya itu memang kita berandai-andai, namun firman Tuhan pasti akan selalu diperdengarkan dimanapun, walaupun tidak melalui gereja, tetapi melalui media sosial juga sudah waktunya sekarang. Bahkan gereja-gereja kita bukan hanya HKBP, DKPI, HKI, bahkan semua gereja-gereja yang ada di Indonesia bisa kita perhatikan dan bisa kita lihat sendiri. Peran medsos sekarang sudah hampir semua manusia, orang Kristen sudah menyukainya. Jadi kalau ibaratnya khotbah itu beralih ke media online itu Pak, ibaratnya dari seperti katakan Bapak itu, ibaratnya sekarang kan masyarakat kan lebih kepada ibaratnya malas ke gereja, karena
udah ada online segala macam, mereka itu lebih kepada nggak mau ke gereja karena sudah ada online segala macam, dan juga mereka memberikan persembahan juga bisa lihat online, Pak. Jadi gimana nih gereja sendiri menanggapi hal itu? Untuk menanggapi hal tersebut apakah harus gimana? Ya, sesuai dengan tugas panggilan gereja, koinonia bertugas dari gereja. Gereja itu bukan hanya penyebaran firman Tuhan, tetapi persekutuan juga sangat diperlukan. Dari sejak dulu belum ada medsos ini, baru 1, 2 atau 3 yang punya medsos. Sudah ada dari dulu melalui TV, penyebaran firman Tuhan, khotbah-khotbah yang ada diperlihatkan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun kerinduan warga jemaat sesuai dengan tugas panggilan gereja, koinonia bertugas dan diakonia, kita harus ada unsur koinonianya, ada unsur berturianya, dan ada unsur diakonianya. Makanya seperti apa yang saya utarakan di debat tadi, bahwa gereja tidak akan mungkin lenyap dari dunia sepanjang dunia masih ada. Walaupun sungguh sangat luar biasa banyak tantangannya, semakin juga kita lihat semakin ramai karena penutupan gereja di mana-mana. Menurut data itu nggak bisa saya tunjukkan sekarang, tetapi ada datanya yang pernah menunjukkan bahwa penutupan gereja dan pembakaran gereja lebih dari 617 gereja sudah ada yang ditutup dan dibakar. Namun kita lihat tidak pernah berhenti hamba-hamba Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan walaupun melalui media sosial, tetapi bahkan beribadah di rumah. Tidak ada lagi gereja, di rumah pun orang-orang Kristen yang percaya mengadakan beribadah. Bukan gerejanya itu, tetapi tempatnya itu loh, karena dirimu itu adalah bait Allah. Makanya saya bilang tadi, sepanjang dunia masih ada, pasti ada peribadahan, karena ada tiga tugas panggilan gereja: koinonia, diakonia, marturia, dan diakonia. Oke. Untuk dari HKBC tersendiri, Pak, kan tadi kan dunia ini kan ibaratnya kan media sosial ini tidak bisa terlepas dari gereja. Dari gereja ini sendiri, dari HKBC Training, dalam pemanfaatan media sosial ini, apakah sudah ada perubahan atau ada sesuatu pengembangan lah istilahnya, Pak, dalam hal pengembangan gereja ini? Ya, setiap pagi gereja HKBP melalui hamba-hamba Tuhan ini, pendeta Rimbun Hasibuan, hari Selasa, bahkan setiap pagi sudah memberikan khotbah kepada seluruh warga jemaat. Ini warga jemaat dari W5, dari W1, W2, W3, W4, W5, dan W6, semua yang punya medsos dibikin di grup. Ketika diserlah itu ke 6 grup setiap pagi. Nah, itulah peran media medsos untuk penyebaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya di gereja saja. Bukan hanya di gereja, tetapi walaupun kami memberikan firman Tuhan setiap pagi, namun program yang dilayangkan di gereja tidak berkurang, karena setiap hari Kamis ada wanita, perempuan, persekutuan perempuan, hari Jumat dan siang, hari Minggu juga sorenya sudah, setelah keluar gereja sudah ada pertemuan dari Dinasion. Hari Jumat juga malam ada pertemuan, Sabtu ada pertemuan pengajaran sidang. Jadi pemakaian gereja hampir dari setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Hanya hari Senin yang kami liburkan pemakaian gereja.
Namun seandainya ada yang kepingin, gereja kita selalu terbuka, tidak pernah ditutup untuk pelayanan. Namun untuk sehari-harinya, sejak hari Minggu sampai hari Sabtu, hari Minggu, Jumat, hari Senin yang tidak ada pelayanan di gereja. Namun media sosial lah, setiap pagi sudah ada kami bikin khotbah yang kami share ke setiap week 6 week di gereja kita ada di Citra, week 1 sampai 6 ada grupnya di situ, ke grup lah di share, dan semua yang punya hati di sana pasti membaca dan membalasnya dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Sofar Mandoro telah berbincang dengan kita. Ya, ibaratnya seperti Bapak katakan bahwa gereja itu hadir walaupun Bapak di platform media sosial tetap hadir, dan semoga untuk pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan manfaatnya bahwa gereja itu bukan semata-mata secara fisik, tetapi gereja itu bisa tetap bisa hadir di kancah media sosial sekarang. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Marga apa, Pak? Marga Sinaga, Pak. Saya gereja sini juga. Iya. Gereja sini juga? Iya, Pak. Gue gereja di mana kau? Makasih ya Pak ya. Iya. Ya Bang. Ya Bang, tadi nggak sama saya pemirsa, saat ini saya berada bersama dengan salah satu narasumber atau salah satu jemaat dari kita. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Ya, selamat sore pemirsa, saat ini saya bersama dengan jemaat kami Citra Kota Bengkulu. Ya, selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Ini kan perkembangan dari media sosial sendiri kan sudah semakin luar biasa ya Pak ya. Kemudian apa yang menjadi pengaruh signifikan dengan adanya media sosial ini? Apakah punya pengaruh dengan penyebaran informasi khotbah di gereja ini? Sebenarnya untuk pengaruh sendiri itu berpengaruh sekali ya, karena saya melihat khotbah juga sekarang sudah bisa melalui YouTube. Kadang ada juga konten-konten seperti di TikTok itu khotbah yang dijelaskan. Jadi saya bisa mendapatkan informasi lebih tentang saya atau saya. Untuk perihal tentang media sosial ini kan sudah berbagai banyak platform, misalnya Instagram, YouTube, sudah semakin banyak. Menurut Bapak, apakah pentingkah media sosial itu digunakan oleh pihak gereja? Apakah malah menjadi bumerang atau pihak gereja yang membuat akhirnya para jemaat sepi datang ke gereja? Oke. Sebenarnya kalau berbicara soal sosial media, karena kita tahu sekarang zamannya itu sudah menggunakan semua atau segala hal itu sudah berbasis online, sudah melalui internet. Sangat penting menurut saya bagi gereja mau menggunakan platform sosial media ini sebagai wadah untuk dakwah yang lebih luas. Namun memang ada kemungkinan dengan adanya media sosial wadah untuk berdakwah, orang-orang malah nyaman melalui media sosial di rumah saja, malah jarang untuk pergi ke gereja, ibadah ke gereja. Memang memiliki itulah bumerang tersendiri, tapi kemungkinan besar memang hal itu tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat, masih bisa bertahan lah untuk gereja. Dengan munculnya media sosial ini, Pak, apakah yang menjadi dampak positifnya dan juga dampak negatifnya dengan hadirnya media sosial dan khotbah yang ada di media sosial sekarang? Bicara dampak, artinya kalau misalkan mau bicara dampak negatif dulu, dampak negatifnya yang pertama itu tadi. Buat lagi 3, 2, 1. Pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana sih dampak negatif atau positifnya dengan adanya media sosial atau segala macam terhadap penyebaran informasi khotbah?
dampak negatif penggunaan media sosial sekarang khotbah pribadi itu sebenarnya negatif ada, cuman paling kan orang-orang udah memilih untuk menggunakan khotbah nggak perlu lagi cara kalau misalkan mau berbicara ini sih ada karena yang pertama kita bisa dapat jalanan ini bisa Terima kasih ya buat Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan kami. Ya.